Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan tadabbur Al-Qur'an serta mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Qur'an dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita di surat Al-Baqarah 185 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab sucinya, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan ya. Yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkannya permulaannya pada bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi manusia itu petunjuknya Al-Quran. Kalau orang nggak belajar Quran, ya dia nggak punya petunjuk nih ya. Jadi semua manusia, bukan hanya orang beriman, bukan hanya orang Islam, tapi petunjuknya buat yang bernama manusia. Hudal linnas. Jadi kalau mau manusia itu selamat, ya sudah ikutin saja petunjuknya ya. Di dunianya selamat, ada orang kafir tuh di dunianya ngikutin Al-Quran juga dia ya. Dan Allah itu maha adil, dibalas itu ya, dibalas. Allah maha adil karena Al-Quran menyatakan bahwa dia adalah sebagai petunjuk. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran petunjuknya ya. Dijelaskan yang halal dan yang haram dijelaskan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-firman-Nya yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan pembeda antara yang hak dan yang batil bisa dibedakan. Maka orang-orang yang mengambil Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Tanpa adanya mempelajari Al-Qur'an, nggak mungkin dia bisa tahu mana yang baik dan yang mana yang buruk, karena dia menilai dengan
perasaan. Tapi Al-Quran menilainya dengan aturan, mana yang hak dan mana yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan ya. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Boleh diganti, diqadha ya, diganti. Allah menghendaki kemudahan bagimu. Jadi Allah menginginkan seluruh hamba-hambanya, seluruh makhluknya adalah kemudahan. Jadi jangan nyari kesulitan ya, yang mudah saja gitu. Kalau malam Jumat suruh baca Al-Kahfi, nggak usah panjang-panjang, yang lain-lain dibaca. Suruh Al-Kahfi, kata Nabi, baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Atau nggak sempat hari Jumatnya, di hari Jumat suruh baca salawat sebanyak-banyaknya, baca salawat sebanyak-banyaknya gitu. Jadi nggak ada yang sulit, karena Allah menginginkan kemudahan gitu. Begitu juga ibadah yang lain gitu. Nggak usah sulit-sulit. Nggak perlu kita ibadah harus pakai menyediakan makanan yang banyak, nggak perlu gitu. Kita ini orang Islam ya, beda dengan orang Hindu ya, ritualnya beda dengan orang Hindu ya. Kalau orang Hindu ritualnya perlu pakai makanan nggak? Beda gitu. Kembang iya. Jadi Allah menghendaki kemudahan, yang dikehendaki Allah adalah kemudahan. Dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Allah nggak suka sama yang namanya kesukaran gitu. Karena yang membuat kesukaran itu dirinya sendiri, bukan Allah yang menyusahkan. Enggak, dirinya sendiri menyusahkan gitu ya. Ada orang puasa itu tiap hari puasa, ada kan, ketemu waktu itu di sini kan, kakek-kakek itu tiap hari puasanya, mempersulit diri. Dia pikir dia termasuk orang yang baik gitu, padahal dia mensulitkan dirinya sendiri. Nggak boleh begitu. Kalau mau rajin pakai puasa Daud, hari ini puasa, besok berbuka, besok lagi puasa gitu. Ini nyarinya yang susah-susah aja, yang pakai biaya lagi ya kan gitu. Coba lihat, mulai dari lahiran dia pakai biaya. Kalau suruh potong akikah, potong aja di akikah, bagikan, selesai. Nggak usah bikin acara macam-macam gitu. Ntar nyunatin lagi, pakai keluar duit lagi. Sunat aja susah amat gitu kan gitu. Banyak bener acaranya, sampai dia meninggal dunia pakai acara lagi gitu ya kan. Waduh, Allah nggak suka yang kayak gitu-gitu. Itu kata siapa? Kata Allah di dalam Al-Quran. Allah nggak suka ya, dengan kesukaran-kesukaran itu. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Mengagungkan Allah. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Allah telah memuliakan bulan Ramadan itu dengan diturunkannya Al-Quran. Jadi mulianya bulan Ramadan itu karena terdapat di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Begitu juga malaikat Jibril mulia itu dikarenakan dia membawa Al-Quran. Dan Rasul yang paling mulia, Rasul terakhir bernama Muhammad bin Abdullah, dimuliakan oleh Allah dari 124.000 nabi dan 313 Rasulullah. Itu paling mulia Muhammad bin Abdullah karena dia menerima Al-Quran. Dan kota suci Mekah serta kota suci Madinah dimuliakan oleh Allah, dua kota tersebut dikarenakan tempat turunnya Al-Quran. Maka barang siapa yang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus menerima Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi sudah ditentukan tuh. Mau dihinakan sama orang juga nggak terhina. Itu Nabi banyak yang menghina sampai sekarang juga. Orang-orang
manusia-manusia biadab yang menghina Nabi itu, tetap aja Nabi tetap mulia. Gitu juga kita. Sekalipun kita dihinakan sama orang, kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Siapa dia? Orang yang menjalankan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah telah memuliakan bulan puasa di bulan-bulan lain, di antara bulan-bulan lainnya, dengan memilihnya sebagai bulan diturunnya Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Dipilih oleh Allah, ya, diturunkannya Al-Quranul Azim. Keistimewaan ini dia berikan kepada bulan Ramadan, sebagaimana dinyatakan dalam hadis-hadis bahwa bulan Ramadan merupakan bulan di mana kitab-kitab ilahiyah diturunkan kepada para nabi. Jadi semua kitab dari mulai Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran diturunkannya pada bulan Ramadan, enggak pada bulan yang lain. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah meriwayatkan dari Watsilah bin Al-Asqa radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan wa unzilatit Tauratu li sittin madaina min Ramadan wal Injilu li 13 khalat min Ramadan wa anzalallahu al-Qur'ana li 24 khalat min Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suhuf atau lembaran-lembaran Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Malam pertama itu suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran, hukum-hukum, aturan, ya. Pada zaman Nabi Ibrahim, ya. Itu diturunnya tanggal 1 Ramadan diturunkan. Kemudian Taurat diturunkan pada tanggal 6 Ramadan, selisih sepekan, ya. Selisih sepekan, berarti tanggal 1 diturunkan suhuf Ibrahim, kan ada suhuf Ibrahim wa Musa gitu ya. Taurat itu di tanggal 6 Ramadan. Adapun Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. 13 Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Diturunkannya pada tanggal 24 bulan Ramadan. Tapi dirayakannya di Indonesia pada tanggal berapa? Makanya kita tahu tuh ya. Lihat ayatnya lagi, dibuka di surat 44 tuh ya. Ini Lailatul Qadarnya nih ya. Bisa nggak Allah menurunkan Lailatul Qadar di pada tanggal-tanggal genap? Bisa. Nabi menyarankan untuk bersiap-siap di tanggal-tanggal ganjil gitu ya. Tapi Allah punya kuasa gitu. Allah yang berkuasa. Sudah ketemu di surat 44, surat Ad-Dukhan itu ya. Ayatnya mulai 2. Wal kitabil mubin, demi kitab Al-Quran yang jelas. Jadi kitab Al-Quran mah jelas, nggak samar-samar. Orang baca di Afrika bacanya kayak begitu, orang baca di Eropa bacanya kayak begitu, orang di Amerika bacanya kayak gitu. Beda dengan kitab yang lain. Ya. Ada tuh kitab berjanji tuh. Bacanya di sini beda dengan di Afrika. Ya. Iya kan? Gitu. Ya. Beda. Maka kita pakainya kitabnya Al-Quran aja dulu. Ya. Al-Quran juga enggak khatam-khatam, enggak lunas-lunas, enggak habis-habis, dipelajari sampai kita meninggal dunia. Udah enggak usah aneh-aneh. Belajarnya ini aja dulu. Baca tafsirnya, baca hadisnya supaya jelas. Kenapa? Karena Allah berfirman, demi kitab Al-Quran yang jelas. Enggak samar-samar. Kalau kitab yang lain samar-samar. Maka kalau berzikir juga begitu. Kenapa sih beda-beda gitu? Karena enggak ngikutin hadis Nabi. Kalau ngikut hadis Nabi, sama enggak? Sama, gitu ya. Ini enggak, tergantung imamnya. Gitu. Kalau imamnya baca begini, ngikutin, akhirnya bingung sendiri, ya kan?
Maka belajarnya Quran. Demi kitab Al-Quran yang jelas. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Ya. Malam Al-Quran pertama kali diturunkan, yang diberkahi. Kata Nabi tanggal berapa? 24 Ramadan. Gitu. Maka nanti kita tanggal 21 sudah masuk masjid. Ya. Tanggal 21 Ramadan. 22 kita siap-siap. 23 mana tahu turun Lailatul Qadar. 24 bisa jadi turun Lailatul Qadar. 25 juga bisa jadi gitu. Kalau 24-nya enggak, 25-nya. Kalau 25 enggak, 26. Kalau 26 enggak, 27. Maka jangan kita milih-milih. Malam 21 ke masjid. Iya. Enggak turun tuh malam Lailatul Qadar. Kan kita enggak tahu turunnya malam Lailatul Qadar. Malam 22 dia enggak. Tiba-tiba malam 22 turun Lailatul Qadar. Waduh, rugi dia. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Jadi yang memperingatkan Allah, diberi peringatan seluruh makhluk di muka bumi oleh Allah. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Apa sih yang dijelaskan oleh Allah itu? Segala perkara yang berhubungan dengan kehidupan makhluk seperti hidupnya dia. Ya. Maka kalau mau hidupnya diberkahi oleh Allah, malam itu dia berdoa minta kehidupannya diberkahi. Minta kehidupannya diselamatkan oleh Allah. Kalau mau hidupnya diselamatkan malam itu berdoa. Kemudian matinya ya, dijelaskan oleh Allah tuh matinya. Jadi kalau ada orang mau dipanjangin umurnya, berdoa juga panjang umur gitu. Tapi jangan minta panjang-panjang amat gitu ya kan. Ada tuh umurnya hampir 133 tahun itu ya kan. Waduh, udah bongkok-bongkok dia, susah anak-anaknya itu ya. Anaknya sudah kakek-kakek juga, ya kan? Bagaimana itu? Anaknya sudah kakek-kakek. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah ya. Hidupnya, matinya, kalau mau rezekinya banyak minta juga malam itu. Ya, minta malam itu. Makanya kita malam 10 malam terakhir itu kita ada di masjid, minta rezekinya yang berlimpah dan yang berkah serta halalan thayyibah. Nggak mau juga harta banyak boleh ngerampok, harta haram boleh nipu, boleh maling, nggak mau. Maunya harta yang berlimpah, yang halal dan yang diberkahi. Kemudian nasib baik, pengen kita nasibnya baik gitu, doa malam itu. Iya. Yang tadinya nasibnya mau dicemplungin ke neraka gitu, minta sama Allah, ya Allah selamatkan aku dari api neraka, iya kan, dan masukkan kami ke dalam surgamu. Di malam itu Rasulullah ngajarin doa juga, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pengampun, maka ampunilah aku. Maka barang siapa yang diampuni oleh Allah, dia berdosa nggak ada dosanya. Maka orang yang dimasukkan ke dalam surga udah nggak punya dosa. Kenapa? Karena kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kemudian nasib buruk ya. Jadi dijelaskan juga nasib buruk. Banyak orang-orang yang tadinya beriman kemudian meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Banyak yang beriman. Dari kecil belajar terus ya sampai udah menjelang kematiannya jadi orang nggak benar ya, kan? Harus kita berlindung yang kayak begitu supaya kita istiqomah ya. Dan sebagainya dijelaskan oleh Allah pada malam itu ya. Amram min indina inna kunna mursilin, yaitu urusan dari sisi kami, sungguh kamilah yang mengutus rasul-rasul. Jadi seluruh rasul diutus oleh Allah untuk menjelaskan
menjelaskan tentang firman-firman Allah. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah menjelaskan ayat-ayat ini dengan hadis-hadis Rasulullah, dengan sunnah-sunnahnya, gitu, dengan perilaku Rasulullah. Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka kita setelah membaca Al-Qur'an, ya, kita baca tuh hadis-hadis nabinya, ya. Hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Merupakan pujian bagi Al-Qur'an yang diturunkan sebagai petunjuk bagi hati hamba-hambanya yang beriman. Jadi hati-hati hambanya yang beriman itu petunjuknya Al-Qur'an. Belajar Al-Qur'annya betul-betulnya, membenarkan dan mengikutinya. Orang beriman itu membenarkan Al-Qur'an dan mengikutinya. Ada juga orang yang membenarkan Al-Qur'an tapi dia nggak ikut Al-Qur'an. Kalau ditanya, kau yakin sama Qur'an? Yakin. Mau ikut nggak? Belum tentu. Wah, ini kan ayatnya nggak sesuai dengan kampung halaman kita, nggak sesuai dengan tradisi, bertentangan dengan tradisi. Ada orang yang yakin Quran tapi dia juga tidak mau mengikutinya, ya. Wa bayyinat, penjelasan-penjelasan, dalil-dalil dan hujjah yang nyata Al-Quran itu, ya, serta jelas bagi orang-orang yang memahami. Jadi kalau Al-Quran itu jelas buat orang-orang yang paham. Maka kata Nabi, wa may yuridillahu yufaqihu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, maka dia dipahamkan agamanya dengan cara mempelajari Al-Quran dan sunnah-sunnahnya, yaitu dalil dan hujjah yang nyata serta jelas bagi orang yang memahami dan memperhatikannya, ditadaburi, diperhatikan ayat-ayat. Tuh sekarang Palestina udah memperhatikan ayat-ayatnya, ya kan, dengan membaca terjemahnya, gitu. Kemudian dibaca juga tafsirnya, kemudian dibaca juga hadisnya, kemudian dilaksanakan sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabatnya, tabi'in, serta para ulama yang menjalankannya. Kita mencontoh ulama-ulama. Ulama itu kalau berzikir dia tenang, kayaknya gitu ya. Ulama-ulama tuh gitu. Ini enggak. Ulama bukan, ustadz bukan. Kalau zikir teriak-teriak. Ya, ikut ulama gitu yang benar. Gitu. Dalil dan hujjah yang nyata serta jelas bagi orang-orang yang memahami dan memperhatikannya. Hal ini menunjukkan kebenaran ajaran yang dibawanya, berupa petunjuk yang menentang kesesatan. Jadi petunjuk ini menentang kesesatan. Jadi emang ada pertentangan. Orang sesat itu pasti musuhnya orang-orang yang menjalankan Al-Quran. Marah dia karena Al-Quran itu penentang kesesatan dan bimbingan yang melawan penyimpangan. Kalau ada orang yang menyimpang, dibimbing dengan Al-Quran, gitu. Jadi kalau ada orang yang nyimpang, dia dibimbing sama Al-Quran, gitu. Kalau kesesatan, ditentang sama Al-Quran. Serta pembeda antara yang hak dan yang batil, serta antara yang halal dan yang haram, dijelaskan semuanya. Jadi di bulan Ramadan semua diturunkannya kitab-kitab suci oleh Allah di bulan Ramadan. Maka di bulan ini bulan yang penuh berkah. Berharap betul pada bulan ini. Jangan sampai di bulan Ramadan ini kita tidak mendapatkan sesuatu dari bulan Ramadan ini, karena banyak keberkahan. Pertama, diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, kita bisa dapat puasa di bulan Ramadan itu dengan penuh hikmah dan penuh berkah. Yang paling utama lagi nih, yang paling utama adalah malam Lailatul Qadar dengan kita beriktikaf. Contoh kayak begini. Di bulan Ramadan di siang hari yang halal saja kita mencampuri istri itu dilarang oleh Allah. Betul nggak? Makanya ibadah ini ibadah yang agung. Kenapa? Karena sesuatu yang halal dilarang. Gitu. Bahkan yang lebih hebat lagi, kalau kita iktikaf di masjid 10 hari terakhir, bukan cuma siang saja kita dilarang,
untuk berhubungan dengan istri, tapi malam juga kita dilarang. Hebat nggak tuh? Hebat. Maka kalau di bulan Ramadan 10 hari terakhir, makanya sekarang siap-siap 10 hari terakhir kita agak jauh-jauh dari istri, kita di masjid. Supaya apa? Supaya mendapatkan nanti malam Lailatul Qadar. Besok kita kaji malam Lailatul Qadar ya. Kita iktikaf, besok kita ngaji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kekuatan untuk bisa menjalankan, memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan puasa dengan hikmah, puasa dengan tertib, puasa dengan benar menurut tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan di bulan Ramadan ini kita diberikan oleh Allah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Dan Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.